Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah berpusat di kota Basra dan Kufah di Irak. Pada waktu itu banyak bermunculan tokoh-tokoh muslim yang ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu contoh tokoh itu adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Selain terkenal sebagai tokoh aktor dan penyair, beliau adalah orang yang pertama kali menerjemahkan buku di bidang astronomi, ilmu kedokteran, dan kimia. Puncak keemasan perkembangan ilmu pengetahuan ditujukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sering mendatangi para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengupas berbagai disiplin ilmu. Para tokoh yang terkenal pada masa itu antara lain Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Wasil bil Ata. Selanjutnya ada proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang agama. Bidang agama yaitu segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu bidang bahasa. Bidang bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari tentang bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bidang filsafat. Bidang filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu hitung, dan ilmu lainnya. Yang keempat, di sini ada bidang sejarah. Bidang sejarah sebagai ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Bani Umayyah secara langsung menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa dinasti Umayyah memfokuskan pada 3 bidang gerakan besar, yaitu yang pertama, gerakan ilmu agama, karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Yang kedua, gerakan filsafat. Karena ahli agama diakhiri, Daulah Umayyah terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga di sini ada gerakan sejarah. Gerakan sejarah karena ilmu agama memerlukan riwayat sejarah. Peradaban yang tumbuh pada masa dinasti Umayyah, perkembangan budaya, filsafat, dan ilmu pada masa Bani Umayyah difokuskan pada beberapa bidang, di antara lain yang pertama di sini ada bidang ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa ilmu pengetahuan dalam perkembangan budaya, filsafat, dan ilmu, antara lain yang pertama di sini ada ilmu tafsir. Yang kedua di sini ada ilmu hadis. Yang ketiga di sini ada ilmu qiraat. Yang keempat di sini ada ilmu nahwu. Yang kelima di sini ada tarikh dan geografi. Yang keenam di sini ada seni dan budaya. Pada saat kota-kota seperti Basra dan Kufah menjadi pusat perkembangan ilmu dan sastra, di kota-kota tersebut umat Islam menyusun riwayat Arab, seni, bahasa, dan hikmah atau sejarah, nahwu, shorof, dan terakhir balaghah.
Pada saat itu, kesastraan juga berkembang pesat. Tokoh-tokoh yang ahli di bidang sastra misalnya, yang pertama di sini ada Qais bin Mulawah, terkenal dengan gelarnya Laila Majnun, wafat pada tahun 699 Masehi. Yang kedua di sini ada Jamil al-Uzri, wafat pada tahun 701 Masehi. Yang ketiga di sini ada Al-Akhfal, wafat pada 710 Masehi. Yang keempat di sini ada Umar bin Abi Robi'ah, wafat pada tahun 719 Masehi. Yang kelima di sini ada Al-Farazdak, wafat pada 732 Masehi. Yang keenam di sini ada Ibnu Al-Muqaffah, wafat pada 756 Masehi. Yang ketujuh di sini ada Jazir, wafat pada 792 Masehi. Yang kedua di sini ada pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Selama 90 tahun berdiri, Bani Umayyah dapat mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan dengan baik. Meskipun perkembangannya berjalan kurang lamban karena pola perkembangan memakai pendekatan Arab oriented. Pusat-pusat peradaban sebagai tempat perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah menyebar di berbagai wilayah Bani Umayyah seperti di Damaskus, Kufah, Madinah, Syiah, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah Madribi. Di antara pusat-pusat peradaban Bani Umayyah ada beberapa kota yang berkembang ilmu pengetahuan dengan baik seperti Kufah, Basrah, Syria, Andalusia, Kordova, Granada, Mesir, dan Kairawan. Selain di bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan dinasti Umayyah juga sangat memperhatikan pembangunan fisik. Hal itu mendorong pemindahan pusat pemerintahan keluar dari Jazirah Arab, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Beberapa hasil pembangunan fisik yang membanggakan dan menjadi bangunan bersejarah, antara lain yang pertama, merombak bangunan Katedral St. John di Damaskus menjadi sebuah masjid yang megah. Yang kedua, memanfaatkan Katedral Hims sebagai masjid. Yang ketiga, merenovasi Masjid Nabawi. Yang keempat, mendirikan istana Qushar Amra, istana Al-Musata yang merupakan tempat peristirahatan di padang pasir. Dengan adanya peninggalan bersejarah itu membuktikan bahwa ketika dinasti Umayyah berkuasa, peradaban dan budaya kaum muslim termasuk dalam tataran yang tinggi. Demikian tadi materi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri atau via chat group. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.